Fatariqul ilm wajadatuhu mabniyatun ala amrayn. Maka metode dalam menuntut ilmu itu dibangun di atas dua perkara atau dua tahapan, ya. Man akhadha bihi makana mu'azziman lil ilm, barang siapa yang mengamalkan dua tahapan ini maka berarti dia telah mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusul ilaihi, karena dia telah mencari ilmu tersebut dengan cara yang memungkinkan dia untuk sampai kepada yang dia inginkan. Fa'ammal amrul awal, adapun tahapan pertama kata beliau sudah kita singgung tadi, tapi beliau jelaskan lagi di sini, fahifdzu matnin jami'in lirrajih. Itu dengan cara menghafal satu matan yang memang itu mu'tamad. Ya, matan yang mu'tamad yang dijadikan rujukan oleh para ulama. Fala budda min hifdzin, maka harus dihafal. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdzin fa innahu yatlubu muhalan. Subhanallah. Perkataan bagus ini. Ya, kata beliau, barang siapa yang mengira dia bisa mendapatkan ilmu tanpa menghafal, maka dia telah mencari hal yang mustahil. Barang siapa yang mengira dia bisa dapat ilmu tanpa menghafal, kata beliau, maka dia telah mencari hal yang mustahil. Gak akan mungkin antum berilmu kecuali dengan hafal, ya. Tentunya pertama yang harus kita hafal Quran dulu. Tadi sudah kita bahas di poin yang keempat, ya. Baru nanti ke matan-matan ilmiah, matan-matan ilmu yang lainnya. Nah, jadi harus dengan menghafal. Wal mahfuzul muawwal alaihi huwal matnul jami' lirrajih. Dan yang harus dihafal adalah yang tadi, yang mu'tamad tadi, yang diterima, yang dijadikan rujukan oleh para ulama. Ustaz, gimana kita tahu kitab ini jadi rujukan? Ya, bertanya dengan guru antum, ya, atau dengar kajian-kajian masyayikh. Kalau antum bisa bahasa Arab, dengarkan kajian masyayikh. Kalau nggak bisa, tanya ustaz antum yang bahasanya sama dengan antum. Ustaz, ana ingin belajar ilmu tajwid, Ustaz. Apa kitab yang pertama harus ana baca? Ya, ada kitabnya yang harus dihafal. Antum mau tajwid, hafalnya dari kitab ringkas dulu. Yang jadi apa? Yang jadi rujukan. Misalnya mulai dari kitab Tuhfatul Atfal, ya. Kitab Tuhfatul Atfal itu kitab rujukan, ya, ringkas, cuma beberapa bait, ya, puluhan bait, tidak panjang, tapi dia apa? Mengajarkan tentang beberapa perkara. Kata pengarangnya, linnuni wa tanwini wal mududi. Dipelajari adalah tanwin, nun sakin, nun sakinah, kemudian mad, tentang masalah mad. Ini hal-hal penting, ya. Nah, kemudian naik sedikit, mau sudah hafal tuh Fathul Hafal, bisa naik sedikit, ya. Misalnya antum ingin menghafal Jazariyah, matan Jazariyah dikarang oleh Imam Ibnul Jazari, ya. Nah, ada tahapannya. Antum ingin belajar nahwu. Nah, kitab apa yang dihafal pertama? Muyassar, itu di Indonesia, ya. Nah, tapi itu enggak mu'tamad bagi para ulama, ya, Muyassar. Tapi boleh, enggak masalah dipelajari. Kalau yang mu'tamad itu kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah, matan al-Ajurramiyah atau Jurumiyah, itu yang dipelajari, itu yang dihafal, ya. Usul fikih, hafalkan Waraqat punya Imam Juwaini, ya. Akidah, nah ini penting. Kalau akidah, lihat antum mau lebih ke fokus kemana. Kalau mau fokus ke akidah yang sifatnya tauhid uluhiyah, hafalkan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti yang pertama misalnya apa? Al-Usul Thalathatul Usul dihafalkan, ya, kitab Thalathatul Usul dihafalkan, pendek, tidak panjang, ya. Kemudian dihafalkan Al-Qawaidul Arba misalnya, lebih pendek lagi, silakan dihafalkan, ya, Qawaidul Arba. Kemudian Thalathatul Usul, naik sedikit Kitabut Tauhid, dihafalkan. Nah, itu untuk kalau sifatnya uluhiyah saja. Tapi kalau akidah yang mau luas, antum bisa baca misalnya kitab yang pendek, Usulus Sunnah karangan Imam Al-Humaidi. Itu pendek, cuma ada beberapa permasalahan saja. Naik sedikit ada Usulus Sunnah karangan Imam Ahmad, ya. Mau naik lagi, apal Aqidah Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mau naik lagi Aqidah Thahawiyah, ya, tapi dimulai dari yang pendek-pendek dulu. Begitu pula dalam setiap matan ilmu yang lain. Hadis, jangan langsung mulai hafal Sahih Bukhari, capek ikhwan. Ya, baru hadis kelima, ya Allah masih 7.000 sekian, subhanallah. Kapan selesainya? Tapi mulai dari yang pendek, kitab Arba'in Nawawi, ya. Arba'in Nawawi saja sulit, ya. Hafal hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Alhamdulillah. Besok ngapal
Hadis kedua, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis pertama lupa. Biasanya seperti itu. Nah, jadi berusaha dari yang pendek-pendek selesai. Kalau hadis itu kata ulama mulai dari arba'in, kemudian naik sedikit umdatul ahkam, ya. Naik sedikit lagi bulughul maram, naik lagi riyadhus shalihin. Nah, setelah itu baru silakan mau ngapal sahih Bukhari, sahih Muslim, ya. Tapi kalau arba'in saja belum hafal, jangan berusaha antum ngapal sahih Bukhari. Ibaratnya anak kecil, ya, yang belum bisa berenang antum untal ke Sungai Musi. Hah? Paham atau tidak kalian sungai untal, ya? Untal itu menguntal, ya. Ya, membabit, ya, membabit. Nah, tidak paham yang dengar lain antum. Nah, jadi dilempar di Sungai Musi atau di lautan, ya selesai. Ya, tenggelam dia. Nah, terlelap. Baik. Jadi harus diperhatikan. Begitu pula kalau kita masih belum paham, belum hafal arba'in mau ngapal sahih Bukhari akan berat. Jadi ini maksudnya matan-matan yang mu'tamad tadi. Ya, itu kalau antum sudah pahami, dicatat tadi matan-matannya, mulai dari matan-matan yang seperti ilmu mustalahul hadis, ada Baikuniyah, matan Baikuniyah. Sudah selesai Baikuniyah, silakan antum hafal Nukhbatul Fikar misalnya, karangan Ibnu Hajar, dan ilmu-ilmu lainnya. Setiap ilmu pasti ada matan-matan yang mu'tamadnya. Wallahu a'lam. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ya, tahapan pertama kalau kita mau benar dalam menuntut ilmu adalah dengan menghafal satu matan yang mu'tamad. Dan tadi sudah kita jelaskan beberapa contoh matan dalam setiap cabang ilmu. Ya, untuk lebih detailnya bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz ya yang tentunya antum percayai apa saja matan-matan yang harus dimulai. Nah, selesai dihafal, tentunya matan-matan tersebut harus dipelajari. Karena hafalan saja tidak cukup, harus dengan dipahami. Nah, memahaminya tentu harus dipelajari, dibahas ya. Apa saja yang harus kita ketahui makna-maknanya. Nah, itu kita baru ke tahapan kedua, kata beliau. Wa ammal amru tsani fa akhdhuhu ala mufidin nasihin. Maka tahapan kedua adalah antum mempelajari buku tadi yang sudah dihafal tadi kepada seorang guru. Nah, ingat, seorang guru dulu. Nanti kita jelaskan apa sifat guru ini. Insyaallah mungkin di pertemuan selanjutnya. Tapi yang poin penting dulu, antum harus belajar dari seorang guru. Ya, tidak diperbolehkan belajar sendiri atau lebih dikenal dengan istilah otodidak, tidak boleh. Ya, Ustaz, gimana Syekh Albani katanya otodidak? Tidak benar, beliau ada guru. Cuma setelah beliau mendapatkan kunci-kunci usul, baru beliau membaca sendiri. Itu tidak masalah. Yang jelas ketika antum taksil itu apa ya? Belajar usul ya, ilmu-ilmu pokoknya itu kan harus ada guru dulu. Ya, tapi kalau dari awal sudah belajar sendiri nggak akan berhasil. Ya, makanya para ulama ada yang mengatakan man dakhala fil ilmi wahda kharaja minhu wahda. Barang siapa yang masuk ke dalam ilmu sendirian, dia akan keluar sendirian. Maksudnya dia belajar sendiri, keluar nanti akan muncul fatwa-fatwa yang aneh, menyelisihi fatwa para ulama. Zaman sekarang banyak fatwa-fatwa yang aneh, menyelisihi fatwa para ulama terdahulu. Ada yang berfatwa bahwasanya jilbab enggak wajib, ya kan? Ada yang mengatakan Rasulullah belum pasti masuk surga. Ini kenapa? Karena belajarnya nggak benar. Ya, maka muncul ilmu-ilmu yang macam-macam. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan man lam yushafih aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dhunun. Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu dari ahlinya, dari para ulama, ya, usul-usul yang nggak diambil dari para ulama, maka keyakinan dia dalam permasalahan-permasalahan yang rumit itu dianggap hanya zon saja. Perkiraan, bukan yakin. Yakinnya saja nggak dianggap, apalagi ragu-ragunya. Yaitu orang-orang yang tidak belajar dari para ulama. Allahu a'lam bishawab. Adapun dua sifat guru kita yang harus kita ambil ilmu darinya, ada dua sifat guru itu yang harus kita ambil dari mereka. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi sabar dulu. Apa saja, tidak semua ustadz, tidak semua kiai, tidak semua mubaligh, ya, orang yang tampil itu boleh kita ambil ilmu darinya. Ada dua sifat yang harus kita ketahui bersama. InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.